Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hadiyah. Wa ba'du, ikhwati sahabat IPDI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Majelis Duha SBBQ ini mengkaji kitabnya Ibnu Qayyim yang mengupas cukup lumayan panjang lebar terkait dengan kondisi hati manusia. Karena di hati inilah sumber kebahagiaan dan kesehatan kita, insya Allah. Nah, pada pagi ini kita akan bacakan atau saya sampaikan isi pada bab keempat yang menjelaskan bahwa hati itu butuh ruh dan cahaya untuk kehidupannya. Agar manusia yang memiliki hati itu bisa hidup normal, bahagia. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini dalam surat Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama masaluhu fiz zulumat laisa bi khariji minha. Ya, ini pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apakah orang yang tadinya mati fa ahyainahu lalu kami hidupkan ia, wa ja'alna lahu nura dan kami jadikan baginya nura, cahaya, yamshi bihi finnas, yang dengan cahaya itu ia melangkah berinteraksi di tengah-tengah manusia. Ya, yang perlu diberikan catatan adalah fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura, dihidupkan kembali. Nah, ini bukan orang meninggal dihidupkan kembali artian ruh, nyawa, ya, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang hatinya sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berinteraksi dengan manusia. Maka perbandingannya adalah kama masaluhu fi zulumat. Ada orang yang hidupnya berada dalam kegelapan. Laisa bi khariji minha, ia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Ya, jadi orang kan dalam kegelapan itu bagai orang dalam kematian. Ya, kuburan itu zulmah, kegelapan. Ya, jadi saudaraku dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hatinya akan hidup. Dia dalam kehidupannya juga punya cahaya. Sehingga kekuatan dirinya, matanya, pendengarannya, iffahnya, rasa malunya, keberaniannya, kesabarannya, dan akhlak-akhlak baik lainnya itu tumbuh. Ya. Sehingga dia bisa berinteraksi dengan manusia dengan penuh kebahagiaan. Kita ambil contoh misalnya sifat pemalu, ya. Sifat malu ini apabila Allah berikan kepada seseorang, lalu diberikan cahaya ilmu, sehingga orang ini kekuatan rasa malunya akan berdampak pada cara dia berinteraksi dengan orang lain. Sini disebutkan misalnya, kalau orang sudah memiliki hati yang sehat, al-hayy, yang hidup, apabila
datang padanya ajakan berbuat buruk, dia langsung secara nalurinya menolak perbuatan buruk itu, ajakan buruk itu, bahkan membencinya, tidak tertarik sedikit pun. Berbeda dengan hati yang mayit atau hati yang sakit, seperti bahasan hari yang lalu. Itu akan mudah tergoda, ya, akan mudah tergoda. Nah, di sini disebutkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkiru bihil munkar. Pasti celaka. Siapa yang celaka ini? Orang yang tidak memiliki hati, ya, hatinya tidak yang bisa membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Gitu. Ini hati dalam kegelapan. Ini orang akan celaka. Ya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Misalnya hati yang berpenyakit dan penyakitnya syahwat. Ya, penyakit syahwat. Nah, penyakit syahwatnya ini akan membawa dia pada kecelakaan atau tidaknya, ya, tergantung pada cahaya yang didapatkan oleh dia. Begitu. Nah, dari mana ruh, cahaya, ya, kehidupan dan penerang seseorang ini, di mana didapatkannya? Hati, dan memberikan cahaya ke dalam hati itu, prosesnya harus melalui orang yang bertugas sebagai pemberi petunjuk, yaitu Rasulullah SAW. Saat Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Gitu. Apa yang dipakainya? Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitu pula kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruhan min amrina. Apa yang diwahyukan kepada Rasul? Al-Quran. Nah, Allah mengatakan Al-Quran itu ruh. Ruh ini kaitannya dengan kehidupan. Al-Quran itu ruh. Untuk apa? Ruh untuk kehidupan hati. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tadinya tidak tahu tentang kitab, bahkan tidak tahu tentang iman. Ya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah menjadi kitab, ya, Rasulullah belum pernah mendapatkannya. Walal iman, dan juga tentang keimanan sebelum dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, walakin ja'alnahu nura. Ya, walakin ja'alnahu nura. Ruhan tadi, kitab tadi, ya, kami jadikan nuron sebagai cahaya. Nah, dibihi man nasya, kami beri hidayah dengan nur tadi, siapa yang kami kehendaki. Jelas ya? Begitu. Jadi hati kita ini, ya, perlu hidup. Lalu tidak sekedar hidup, harus ada cahaya. Baru kita nanti orang yang memiliki hati hidup dan bercahaya, ini yang yamshi bihi finnas, yang bisa berjalan di tengah-tengah manusia, ya, bisa hidup bahagia, ya, bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia. Ya. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki hati yang hidup dan tidak memiliki cahaya, itu fi zulumat. Ya, berada dalam kegelapan, bingung, nabrak sana, nabrak sini. Kadang dia tersungkur, kadang dia menyakiti orang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an perumpamaan antara wahyu yang diturunkan, yang berfungsi sebagai ruh dan sebagai nur, ya, dengan hamba-hamba manusia yang menerima wahyu itu, ya, yang menerima, yang mendengar wahyu itu. Seperti sekarang kita sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan isi dan maksudnya. Ini ibaratnya
dan ruh sedang turun. Apakah hati kita menerima nur itu? Apakah hati kita mendapatkan energi kehidupan, ruh dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu? Al-haq datang pada kita lewat mata kita, lewat pendengaran kita. Al-batil juga demikian. Datang ke kita, dibawa sama setan. Baik itu setan manusia maupun setan jin. Lewat mata kita, lewat telinga kita. Sama-sama masuk ke dalam tubuh kita. Nah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anbiya, apabila kita mendengarnya, ya, ini ibarat seperti yang digambarkan oleh Allah, ya, Ibnu Qayyim mengatakan al-masalah ini al-ma'i wan nari. Ya, perumpamaan air dan api. Begini. Kata Allah, air ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Lalu kemudian dia mengalir. Ya. Mengalir menuju audiyah, menuju lembah-lembah. Biqadariha. Nah, lembah-lembah ini ada ukuran-ukurannya, ada lembah besar, ada lembah kecil, gitu, ada lembah yang dalam. Nah, lembah-lembah ini air ini ibarat wahyu, ya. Lembah-lembah ini ibarat hati manusia. Ada lembah yang nerima air Rasulullah SAW. Oh iya, berarti dulu saya pahamnya salah ini. Begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang demikian. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu proses yang harusnya terjadi kepada kita orang-orang yang beriman. Namun mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan masalah api dan air ini, ya, terhadap sikap orang munafik, ya, tentang kepada Al-Quran, ya, kepada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Gitu. Ini orang yang menerima hidayahnya setengah-setengah, tidak serius, mencari cahayanya nggak serius. Orang yang mencari cahayanya nggak serius ini, ibarat memberikan bekalnya pada kita Al-Quran, apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Begitu terbuka kita untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena ayat-ayat Quran ini akan bisa memberikan kita kehidupan. Kita lihat surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahlah Allah. Ya, istajibu lillahi walir rasul. Ya. Menjawab Allah itu menjawab Al-Quran. Al-Quran minta kita ke timur atau ke barat, maju atau mundur. Jawab. Walir rasuli, dan bagi Rasul. Gitu. Harus dijawab. Ujungnya apa? Idza da'akum lima yuhyikum. Tatkala Allah dan Rasulnya mengajak kalian lima yuhyikum, pada sesuatu yang menghidupkan kalian. Jadi ajaran Al-Quran, ajaran Rasul, sunnah Rasulullah SAW adalah ajaran kehidupan yang menghidupkan hati kita sehingga kemudian kita bisa hidup bahagia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kenapa kita katakan bahwa itu kaitannya dengan kalbu? Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ya. Liman kana lahu qalbun. Jadi memang harus ada qalbunya. Gitu, ada qalbunya. Jadi hati yang sehat ini hati yang menerima wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, menerima ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan baik.
prosesnya pada saat kita mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul, liman kana lahu qalbun au alqasam'a wa huwa syahid. Jadi kalau kita sedang ngaji itu dengar dengan baik. Kemudian wa huwa syahid, saksikan. Lihat matanya juga ya, jangan dipakai tidur, begitu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah terbuka hati kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Di dalam surat Al-An'am ayat 126 Allah menyebutkan dua fenomena manusia ya, terhadap Al-Quran ini. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Jadi ada dua tipe manusia, tinggal kita mau yang mana nih? Yang pertama, fama yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya lil Islam untuk mempelajari Islam, menerima Islam dengan senang hati bagaimana, dan dia berupaya untuk menyatu dalam Islam. Bahkan dia kalau sudah ada dalam Islam, dia pelihara betul keislaman, mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Ya, mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah, istiqomah dalam Islam. Apa tandanya bahwa Allah menghendaki kita dalam Islam? Yashrah sadrahu tadi, lapang dada. Ya, kaitannya dengan kalbu, lapang dada. Senang mengikuti kajian-kajian Islam, senang menerapkan nilai-nilai Islam, senang membela Islam. Allah sebutkan mereka ini, mereka yang dadanya dilapangkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22, tanda lainnya adalah afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Gitu. Yang hatinya dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin mir rabbih. Ia ada dalam cahaya dari Tuhannya. Begitu. Dia ada dalam cahaya dari Tuhannya. Bandingkan dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang yang sebaliknya, yang tidak mau Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ya. Barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, hidupnya ada dalam kesesatan, ya. Hidup dalam kesesatan, bagaimana? Yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Hatinya sempit, haraja, penuh kegamangan, penuh ketidakenakan. Sempit hati. Bahkan kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, untuk memberikan gambaran. Seperti ia mau naik di langit. Susah nafas. Sesak. Begitu. Nah, siapa mereka ini? Siapa mereka ini sampai hatinya sesak, tidak mau menerima Islam? Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang punya di dunia ini punya kehidupan yang sempit, nanti di akhirat dia dalam keadaan buta. Siapa? Man a'rada an dzikri, yang berpaling dari Al-Qur'an. Yang berpaling dari zikri, maksudnya adalah berpaling dari Al-Qur'an. Jadi saudara rahimakumullah, tidak ada jalan lain untuk kebahagiaan hidup kita ini kecuali kita bersama-sama pegang Al-Quran. Ya, bersama-sama nikmati Al-Quran. Bersama-sama melaksanakan Al-Quran dan mendakwahkannya. Gitu. Ini warisan Rasulullah SAW. Yang Rasulullah memberikan jaminan kepada kita, taraktu fikum amrain.
lan tadillu ba'dahuma abada. Ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan. Yang kalau kalian sudah mendapatkan dua warisan itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat. Hidup kalian tidak seperti yang dikatakan Allah, fi zulumatin laisa bi khariji minha. Ya. Masaluhu fi zulumatin laisa bi khariji minha. Kita akan keluar. Karena memang dua warisan ini ya, menjamin kita tidak sesat. Karena saat kita membaca, mengkaji, memahami, apalagi sampai mengamalkannya, kita ini telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Rasul diutus dengan membawa Al-Quran dan Sunnah ini, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratin mustaqim. Agar kamu keluarkan manusia itu dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Kemana? Ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kehidupan hati kita dan cahaya hati kita ada bersama kita. Al-Quran ini. Ya, Al-Quran. Ya, supaya hati kita hidup, ambil ruhnya di sini. Supaya kita bisa punya cahaya dalam kehidupan, ambil cahayanya di sini. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, baca terjemahnya. Ya, tambah lagi dengan mengikuti kajian-kajian. Jangan sembarangan ikuti kajiannya, nanti ikut pada kesesatan orang yang nggak benar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan pagi ini, Madu Ramadan SBBQ sesi 5, semakin paham, oh iya, hati kita ini butuh cahaya, hati kita butuh ruh, dan ada di tengah kita. Jangan sampai apa yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah dalam Al-Quran, wa qala Rasul berkeluh kesah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku ini ya Allah telah menjadikan Al-Quran mahjura, benda yang tersimpan di pojok-pojok rumah, tidak dibaca, tidak diambil ruhnya, tidak diambil cahayanya. Mari kita nyalakan cahaya Al-Quran dalam relung-relung hati kita. Mari kita gerakkan ruh Al-Quran dalam jiwa-jiwa kita, sehingga akan hadir satu generasi yang dikatakan oleh seorang ulama, nahnu ruhun jadidatun tasri fi jasadi hadhil ummah. Kami adalah generasi ruh baru yang mengalir di tengah umat, yuhyiha binuril Quran, yang kami hidupkan umat ini dengan cahaya Al-Quran. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.